Semenjak pandemi ini, ada hobi baru yang lagi gue tekunin. Yes, otomotif. Semenjak gue punya Honda Civic Nova ini, gue jadi sering banget ke bengkel dan belajar banyak tentang serunya scene otomotif. Main di bengkel, bikin kenalan gue sama anak-anak mobil makin luas. Terutama mereka, senior-senior yang di tahun 90-an udah duluan jadi anak mobil. Sering banget gue tuh terpapar sama cerita-cerita seru tentang culture mobil di era tersebut. Dan itu adalah alasan kenapa gue mau bahas mobil dan keseruannya di tahun 90-an. Dan kalau bahas mobil, lo pasti kenal sama tamu yang satu ini. Beliau adalah racer, car reviewer, dan salah satu yang punya auto driver. Yes, tidak lain dan tidak bukan adalah Fitra Eri. Hari ini kita akan belajar tentang awal mula kecintaannya sama dunia otomotif. Gue juga penasaran, gue pengen nanya tentang alasannya Om Fitra sayang banget sama BMW E30-nya. Lalu tentang bagaimana sosial media mengubah culture mobil, dan apa sih yang membuat mobil tua itu spesial di mata seorang Fitra Eri. Nah teman-teman semuanya, hari ini kita udah kedatangan satu tamu yang sangat spesial. Ini bukan cuma spesial aja, tapi sangat spesial. Seorang senior yang hari ini akan saya banyak ambil ilmunya. Semoga beliau berkenan. Kita langsung sambut Om Fitra Eri. Halo Iqbal, Halo. makasih banget lo udah ngundang. Wah, aku yang terima kasih udah disempetin datang loh Om. Terima kasih banyak. Apa kabar Om? Baik. Alhamdulillah. Iya, akhirnya Sebelumnya, ngelihat legenda 90s. Wah, kok aku yang legenda Walaupun dia jauh lebih muda, tapi legenda 90s-nya dia. Enggak. Om sebelumnya dapat salam dari ibu dan kakakku. Oh iya? Sebagai penonton. Oh, salam YouTube-nya balik, Fitra. makasih. Ya, Thank you. gitu. Aku hari ini pengen belajar banyak sama Om Belajar Fitra. apa? Kayaknya udah fasih Kalau nonton banget. YouTube sih udah belajar juga, cuma sekarang punya kesempatan untuk ngobrol langsung. Aku Oke. pengen lebih banyak ngulik sebenarnya tentang Om Fitra dan pengalaman Om Fitra di dunia otomotif dari zaman Om Fitra Sumuran. Zaman dulu. Zaman dulu. Ya. Tadi mau ngomong yang Takut dulu, nggak iya sopan, jadi dia kayak nggak apa-apa. zaman Om Santai. Fitra dulu gitu. Om Fitra tuh pertama kali punya ketertarikan sama mobil atau otomotif tuh umur berapa Om? Dari kecil dulu dari umur 5 tahun, 6 tahun itu ayah kan dokter, Oke. ibu juga dokter. Cuman ayah nih suka mobil, walaupun Oke. kerjaannya dokter. Iya. Nah kalau ada pameran mobil, dia suka ngajak, bawain brosurnya. Terus kalau ke luar negeri dia bawain katalog mobil. Terus kalau ada balapan di sirkuit Ancol waktu dulu, Oke. sering ngajak. Lama-lama, mobil, seru ya mobil ya. Mobil bisa ngebut, ada mobil tuh juga keren, mobil tuh juga nyaman. Wah, dari situ menggali tentang mobil, wah ternyata banyak banget ya mobil di luar yang ada di Indonesia. Mobil di luar negeri tuh banyak banget, lihat di katalog. Lama-lama udah jadi passionnya terbentuk terus ke arah otomotif. Dari Sampai kecil ya? Dari kecil banget. Mobil pertama punyanya umur berapa? Oke, mobil pertama yang dipakai apa mobil pertama yang dibeli pakai uang sendiri? Dua-duanya dia yang dipakai dulu. Oke, yang dipakai dulu ya. Jadi sampai SMA tuh udah bisa nyetir dari kelas 4 SD. Wow, oke. Tapi Diajarin papa tuh berarti? nggak diajarin supir, papa nggak tahu, diem-diem aja. Oke. Kalau papa nggak ada, Pak supir gitu, ajarin dong nyetir, Iya. tapi jangan bilang papa ya Iya, gitu. iya. Jadi udah bisa. Akhirnya papa tuh taunya pas SMP, loh kamu udah bisa nyetir, tapi kamu belum punya SIM, belum boleh nyetir sendiri. Ya udah sampai SMA nggak nyetir, sampai kuliah tingkat pertama masih naik kereta api. Oke. Abis itu Naik kereta api kemana Om? ke kampusnya di Depok. Jadi naik KRL. Oh, oke. Jadi naik KRL Iya, tiap iya. hari, bukan di luar kota. Iya makanya, wah tiap hari. Keren juga. Tiap hari naik kereta, terus tiba-tiba prestasinya bagus. Oke. Prestasinya bagus, dikasih mobil pertama kali itu pakai Toyota Starlet tahun 92. Oh, itu kayaknya mobil pertama hampir semua orang Iya. zaman itu gitu. Waktu itu zaman dulu Starlet itu soalnya dia hatchback, bentuknya keren, 2 pintu, 4 pintu? 4 pintu 4 sayangnya nggak ada yang 2 pintu. Oke. Dan dia harganya jauh di bawah Civic. Karena dia kelasnya di bawah Civic kan. Oh. Dia kelasnya di bawah Civic, jadi itu enak banget buat mobil mahasiswa, harganya masih terjangkau. Terus ya udah, mobil pertama kali yang dibeliin orang tua buat dipakai kuliah tuh Starlet. Oke. Kalau mobil yang saya beli pakai uang saya pertama kali itu Honda Estilo. Wow, tahun Ya. berapa nih Om? Jadi saya tuh punya Estilo 2 kali. Oke. Pertama tahun 93. Ini yang duit pertama sendiri? Oh, ini dipinjemin orang tua Oh. karena IP-nya bagus. Waktu itu kuliah bagus. Iya. Udah Starletnya diganti Estilo. Namanya darah muda waktu itu. Estilo kan kenceng banget kan. Setahun itu 4 kali nabrak. Nabrak ini, nabrak itu.
nabrak BMW sekali, nabrak Mercy sekali, nabrak Volvo sekali, nabrak pagar rumah teman sekali. Lama-lama, wah ini kamu nggak bener ini dikasih mobil kenceng kayak gini, udah jual Estilonya dikasih Starlet lagi. Tapi habis itu kan masih penasaran, nah habis selesai kuliah, kerja, wah udah punya duit sendiri nih. Mobil apa ya? Cari Estilo bekas. Buat memuaskan rasa penasaran sama Estilo yang belum selesai waktu zaman kuliah. Akhirnya beli sekali lagi Estilo tahun 2001 beli. Estilonya dibeli tahun 93. Kita pakai 2 tahun atau 3 tahun dipakai buat balap juga, terus habis itu udah jual lagi. Tapi itu mobil pertama yang dibeli pakai uang Waduh, sendiri. itu kalau sampai hari ini masih ada itu harusnya legendary banget ya. Legendary Itu banget. berarti ketertarikan Om sama dunia balap juga apakah pertama kali dari Estilo karena ngebut? Enggak, udah dari kecil. Keren banget sih ngelihat orang balap di sirkuit Sentul, zamannya Tinton Suprapto, Chandra Alim. Duh, pengen deh sekali-kali balap. Terus pernah ngomong ke ayah juga, Pak pengen balap deh, cuman Fitra balap itu mahal sekali. Akhirnya, Concernnya malah mahal ya? emang balap kan mahal, harus maksudnya ada bukan safety atau bukan apa gitu loh. Iya ya, kenapa mahalnya ya? Iya, malah mahalnya Iya, gitu kenapa bukan keselamatan saya yang dikhawatirin ya? Tapi anyway, akhirnya nabung sendiri, cari balapan yang paling murah. Akhirnya tahun 99 bisa ikut balapan. Pas balapan waktu itu, ayah nggak apa-apa. Ya udah, asal kamu pakai biaya sendiri nggak apa-apa. Ibu, itu nanti kalau tabrakan gimana segala macam. Nah, tapi dijelasin balap tuh aman, terus dibawain piala ke rumah. Seneng mereka, ya udah. Kalau pas seumur 20-an Om, Ya. itu pertama kali punya Estilo pakai Starlet umur berapa? Kuliah berarti ya? Kuliah tuh ya masuk kuliah tuh umur 17 setengah. Oh iya. Artinya di umur 18-an dapat Starlet. 19 dapat Estilo. Berarti seumur aku 21 Iya. Estilo? Iya. Pas di 21 Estilonya udah diganti Starlet lagi gara-gara nabrak Oh, terus. si nabrak tadi. Iya. Oh, gitu. Zaman dulu Om, kalau pas pakai Estilo gitu ya, termasuk chick magnet nggak tuh? Mestinya sih banget ya. Mestinya Itu gimana nih maksudnya? Berarti Mestinya sih enggak banget atau? ya, karena itu mobil tuh sporty banget dan harganya mahal. Ingat banget dulu harganya tuh 61 juta baru. Tapi rupiah zaman itu ya, Iya. dengan 80 juta aja udah dapat BMW waktu itu. Itu Oke. 61 juta. Terus waktu itu teknologinya paling maju karena itu pertama kalinya Honda Civic itu injection. Oke. 120 HP, bisa lari 200 km per jam, lebih bentuknya keren banget gitu. Mestinya sih chick magnet ya, tapi saya nggak menggunakan mobil itu buat menggait wanita. Tapi berarti zaman itu gimana Om culture mobil dan komunitasnya tuh kayak gimana sih tahun Nah, 90-an? bedanya zaman dulu sama sekarang, yang paling jelas tuh zaman dulu belum ada internet. Ya, Artinya belum ada gadget. betul. Handphone tuh masih sangat terbatas yang pakai, dan handphone tuh cuma bisa buat nelpon sama SMS. Oke. Jadi nggak ada kita browsing website, Instagram, YouTube apalagi nggak ada. Jadi kita tuh nothing to do kebanyakan kalau di rumah. Makanya sering banget zaman dulu anak-anak mobil tuh ngumpul bareng, konvoi bareng, klub mobil tuh banyak dan tempat ngumpul tuh di Jakarta juga banyak. Dari mulai dulu tuh di Sudirman, Oke. Asia Afrika, Pati Ini tiap Unus. hari nih? Ramenya tuh di Jumat malam sama Sabtu malam. Oh, oke. Tapi ada juga sih yang gila hampir tiap hari nongkrong di situ. Minimal pulang kuliah atau pulang kerja, mampir situ ketemu teman-teman sebentar terus pulang lagi. Hampir setiap hari tuh ada mobil tuh nongkrong terutama di Jakarta Selatan. I see. Kalau pertama kali punya ketertarikan balapan Om, ini kan main mobil udah Iya. dari dulu nih, Iya. itu gimana ceritanya? Karena ayah bilang balap itu mahal, terpaksa harus nabung sendiri. Abis nabung sendiri, sebanyak-banyak tabungan mahasiswa seberapa sih? Iya. Terus habis itu ya udah cari balapan yang paling murah. Waktu itu ada balapan Timor. Balapan Timor. Timor tuh ada mobil keluar tahun Oh. 97. Iya, kayaknya pernah diceritain Itu deh. Timor itu mobil nasional. Sebenarnya dia rebrand dari Kia. Timor tuh singkatannya Teknologi Industri Motor Rakyat waktu itu. Dan itu murah banget, cuman 35 juta kita udah bisa dapat mobil baru. waktu Mobil apa itu Om? Sedan. Oke. Timor S515i. Timor 1500 cc DOHC. Wow. Tenaga 90 HP kalau nggak salah, nggak kenceng. Tapi ada balap one make race, jadi kan balapnya Timor semua. Kebetulan ibu itu dari kantor dapat mobil dinas Timor. Tapi dia beli Timor, dapat fasilitas dari kantornya.
saya waktu itu pakai apa ya? Waktu itu tuh masih pakai Starlet kalau nggak salah. Terus saya ajakin tukeran. Mah, boleh nggak tukeran? Aku yang pakai Timornya, Mama yang pakai mobilku gitu ya, Starlet gitu. Ya udah boleh. Udah diem-diem terus dijadiin balap, pasangin roll bar semua. Terus Tanpa izin, itu kan izinnya minjem doang kan? izinnya minjem kan, tapi terus abis itu sehari sebelum balap akhirnya ngomong, aku mau pakai balap ya, wah uring-uringan, aduh nanti gimana kalau tabrakan segala macam gitu. Kalau ayah lebih simpel, udah boleh balapan, tapi jangan nyusahin papa mama ya, jangan cari biaya sendiri buat balapan. Udah terus balapan, begitu pulang bawa piala, dipamerin ke teman-temannya, anak saya balapan loh, ini menang gitu. Lalu kayak gitu ya, tapi emang kalau sama orang tua emang kayaknya lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu ya? Sama istri sih, kalau sama orang tua nggak, tapi sama orang tua harus minta izin. Oh iya, salah. Ya ini, kita kan juga punya anak nih. Anak ya. Gimana, apakah Om Fitra akan membiarkan dia suka dengan mobil-mobil tua gitu, misalnya kayak M40-nya Om Fitra nih yang keren banget ini, atau gimana approach-nya Om Fitra? Jadi sebenarnya kalau saya sih nggak pernah maksa ke anak, terserah dia. Kebetulan karena profesi saya di otomotif, anak juga terpapar oleh otomotif, akhirnya dia seneng mobil, dan dia itu tidak punya preferensi mobil tua atau mobil muda, tapi yang dia suka itu dilarang saya buat jual. Termasuk salah satu yang BMW ini dilarang dijual sama dia. Tapi dia paham ini mobil kan, maksudnya sekeren apa mobil ini di tahun 90? Iya, dia tidak paham di 90-an itu sekeren apa. Dia mungkin nggak paham bahwa ada era namanya 90-an, mungkin dia nggak paham juga. Tapi dia tahu mobil ini bentuknya dia suka, terus dia tidak anti mobil tua. Bahkan beberapa mobil tua tuh dia suka gitu. Tapi di mobil modern juga dia suka. Kayak mobil listrik, terus ada satu mobil convertible di rumah itu dia suka dan nggak boleh dijual juga. Jadi dia penyuka otomotif, dia tidak punya satu preferensi ke tahun berapa. Emang karena mungkin dari kecil pasti kan sudah terekspos sama terpapar dunia mobil gitu. Iya. Sekarang udah punya mobil juga anaknya? Ya belum, 10 tahun. Oh astaga. Ya tapi nanti kalau misalnya dia pengen pakai mobil Om Fitra pasti boleh lah ya. Tergantung prestasinya di sekolah. Kalau prestasinya bagus dia boleh pakai mobil yang bagus. Kalau prestasinya kurang bagus dia bisa pakai mobil yang biasa. Kalau dia prestasinya jelek mungkin naik kendaraan umum dulu. Waduh, saya sih kalau tahu bapak saya punya mobil ini sih, wah gitu satu terus kalau yang. Oh gitu ya? Iya lah supaya bisa naik ini, gila keren banget soalnya. Setahu aku juga, yang aku dengar dulu Om Fitra pakainya Fiat Uno. Iya, jadi waktu sebelum balap touring itu dari 97 tuh ikut drag race. Zaman dulu tuh juga culture-nya tuh banyak drag race. Drag race banyak di jalanan, akhirnya kan banyak yang pindah ke sirkuit juga. Nah itu akhirnya beli Fiat Uno Turbo itu buat ikut drag race. Jadi waktu itu tapi masih kuliah, jadi masih minta bantuan ayah juga waktu itu. Jadi kan sama ayah dikasih Starlet, Starletnya dijual ya, diganti Uno Turbo gitu kan. Oh iya boleh. Ya udah ganti Uno Turbo. Kalau gitu Uno Turbo tuh harga jualnya jatuh waktu itu, jadi nggak ada yang ngincer. Udah tukeran, ternyata itu mobil keren banget dan kencang banget. Dan sayangnya waktu itu karatnya kebanyakan akhirnya dijual. Kalau nggak berkarat sih mungkin disimpan sampai sekarang. Oh gitu, itu alasan kenapa? Itu alasannya kenapa dijual. Kalau M40, ada apa dengan M40? Kenapa M40? Jadi jujur aja sebenarnya M40 itu mimpi dari zaman dulu. Waktu itu apalagi ada film Catatan Si Boy. Best! Keren banget nih mobil ini nih. kan berdua kan? Apa? Iya. Mobil Dua-dua mobil ini ya. Iya, Nova sama ini Iya. yang dipakai. Keren banget ya nih. BMW pertama kalinya masukin seri 3. Jadi ini sebenarnya seri 3 generasi kedua. Generasi ke-1 tuh ada namanya E21 tapi tidak dimasukkan secara resmi. BMW cuma masukin seri 5 yang gede. Tiba-tiba di tahun 80-an akhir mereka masukin seri 3 terus dia facelift jadi yang E30 M40 ini. Aduh keren banget. Cuman ya nggak mungkin mampu beli lah, baru lulus SMA. Berapa kan waktu itu harganya? 80-an juta. 80 sampai 90 juta baru. Bayangannya Estilo tuh 61 juta. Jadi dia itu kira-kira hampir 50% di atasnya Civic. Kalau sekarang Civic harganya 500 juta ya artinya waktu itu seri 3 itu 750 sampai 800 juta lah kira-kira. Tinggi lah harganya. Nah, udah sampai mobil ini berhenti produksi ganti generasi belum punya duitnya juga buat beli. Baru di tahun 2019 udah ngelupain ini mobil, tiba-tiba saya sama Om Mobi sama Ridwan Hanif,
kita mau bikin challenge mobil 90s. Oh. Ayo kita beli yuk mobil 90s. BMW aja deh, BMW semua yuk 90s. Ya udah. Aduh, BMW apa ya? Wah, harus seri 3 E30 M40 itu harus cari, dapat mobilnya. Rencananya cuma buat konten nih mobil. Habis selesai Beli bikin mobil buat konten. terus dijual lagi. Niatnya gitu. Niatnya gitu. Begitu udah selesai bikin konten, bikin challenge, kok makin lama makin sayang ya, kok keren ya nih mobil. Keren banget. Ya udah deh, akhirnya direstorasi lah, depan luar dalam direstorasi, makin lama jadi makin sayang buat dijual, ya udah dikoleksi. Berarti aja. umurnya sama Om Fitra baru mau 2 tahun. Baru 2 tahun. Iya, 2 tahun kira-kira ini mobil sama saya. Oh. Ini emang keren Ikonik sih. banget Iconic emang banget. di zamannya. Iya. Iya, bapaknya pakai ini, atau kalau anak muda kaya banget pakai ini, tapi anak muda yang sport itu pakai itu tuh Nova tuh. Itu juga, itu chick magnet juga tuh Nova tuh. Iya. Aku juga, correct me if I'm wrong ya, cuma katanya Om Fitra juga pernah jadi stuntman Oh di iya, pernah, film. pernah. Film apa Om? Street Society namanya. Street Society. Street Society waktu itu mereka pakai Ferrari, Lamborghini, McLaren, Aston Martin, dan supercar lainnya. Cuman mereka nggak pengen mobil itu lecet atau rusak dalam pembuatan film, jadi mereka pakai pembalap profesional. Kebetulan waktu itu saya yang di hire jadi stuntman. Bawa apa waktu itu? Semua itu. Semuanya? Jadi ada tim, tapi kebetulan saya bawa semua itu. Adegannya seru ngapain tuh ceritanya? Itu kebutuhannya. Ngebut, waktu itu bundaran HI ditutup, jembatan Suramadu ditutup, kita lari sampai 250 km per jam kali di Suramadu. Tapi ditutup, benar-benar tutup untuk Emang umum. untuk syuting ya? Bundaran HI ditutup, Semanggi sempat ditutup, SCBD sempat ditutup, terus drifting di Pelabuhan Tanjung Priuk. Terus abis itu pas nonton premiernya sedih. Kenapa? Karena udah aksinya keren-keren nih. Yang dipuji ini ya bintang utamanya. Iya kan mereka nggak tahu. Itu saya inget. Iya mereka nggak tahu. Iya. Tapi nggak apa-apa, it's fun. Iya gitu. Menurut Om Fitra sendiri nih ya, kalau ngebandingin culture-nya mobil di zaman dulu gitu sama zaman sekarang, masih ada nggak sih Om sebenarnya potensi untuk anak-anak zaman sekarang masih punya ketertarikan segitunya sama otomotif? Banget. Justru sekarang lebih gampang untuk tertarik. Kalau dulu kita lihat referensi susah, kita harus beli mobilnya dulu baru diterima di anak klub. Sekarang dengan adanya sosial media, banyak orang yang penikmat otomotif, dia nggak punya mobil tapi dia bisa eksis karena dia bisa men-share pengetahuannya dia lewat sosial media. Mengedukasi itu banyak, ya? Mengedukasi dia, itu banyak contohnya seperti itu. Jadi sebenarnya sangat mudah sekarang untuk culture anak mobil itu berkembang karena komunikasinya gampang sekali. Lebih luas ya? Lebih luas. Kalau dulu tuh kita harus ngumpul buat kita ngobrol. Kalau sekarang dari rumah bisa ngobrol. Cuman jadi asiknya kalau zaman dulu kita lebih sering ngumpul. Kalau sekarang lebih banyak kita dunia maya ngumpul sekali-sekali. Dari pengalamanku sendiri ya, dan juga pengalaman teman-teman seumuran aku tuh, anak-anak zaman sekarang itu mereka memang lebih suka sama mobil-mobil yang tahun muda Om, yang zaman sekarang. Oh iya. Karena dengan alasan pertama low maintenance, yang kedua ya tinggal gas rem kasarnya. Jadi mereka memang untuk kebutuhan untuk belajar nyetir yang emang bener-bener proper tuh jarang banget gitu. Makanya sering terjadi kecelakaan dan lain-lain. Anak-anak muda tuh memang karena nggak ada tuh edukasi untuk bisa. Kalau zaman dulu kan mobil itu tidak ada stability control, tidak ada airbag. Faktor keselamatannya jauh dibanding sekarang, belum ada ABS, transmisi matic belum ada, manual. Jadi kalau kita tuh di tahun 90-an tuh we learn the hard way gitu. Jadi benar-benar mobilnya susah buat belajarnya gitu. Cuman lucunya kalau anak sekarang mungkin ada yang nggak bisa bawa manual. Nah, dulu kita semua bisa bawa manual. Begitu teknologi transmisi matic mulai rame, banyak yang bilang, aduh gua nggak bisa nyetir matic, Sebenarnya kebalik ya? Kebalik. Padahal kan sebenarnya gampang, tapi itu masalah kebiasaan. Nah, kalau sekarang kita itu ketemu dengan mobil-mobil yang modern, mobil-mobil yang sudah sangat aman. Bahkan sekarang mobil ada yang udah bisa nyetir sendiri. Emang nggak se-fun kayak di 90-an di mana mobil tuh bener-bener besi, dikasih mesin jalan, nggak ada teknologi elektronik apa buat ngejaga, bener-bener ya kita yang 100% ngendalin mobil. Tapi ya zaman berubah, emang mobil harusnya jadi seperti sekarang ini. Tapi kan toh kita masih bisa sharing passion kita dengan mobil-mobil 90s ini kan, yang sekarang banyak banget loh mobil 90s terawat banget dan bisa dikoleksi seperti ini.
Iya, iya, iya. Dan menurutku buat aku pribadi ini jadi salah satu collectible items juga gitu sih Banget, Om. banget. Tinggal pilih mobilnya yang bener. Dan nyarinya juga butuh proses gitu kan untuk Di dapetin situ mobil tua yang serunya. bagus. Makanya bingung deh. Iqbal kan umur 21 ya, belum 22 loh, baru 21 gitu. Kenapa sukanya mobil tua gitu? Itu sama aja kayak saya suka sama mobil 60-an, 70-an gitu. Rasionya gitu ya? Iya, rasionya gitu kan. Iya, iya juga ya. Apa ya, mungkin karena dihadapkan sama situasi waktu itu pertama kali tuh emang sukanya sama Estilo Om. Oh, Estilo, oke. Sukanya sama mobil tua tuh sebenarnya sama Estilo. Kenapa? Karena waktu itu pertama kali ngeliat Estilo, menurutku desainnya timeless. Iya. Jadi kalau ditaruh sama mobil-mobil Iya. zaman sekarang kayaknya masih bisa masih keren bersaing lah, gitu masih ya. keren gitu. Sampai waktu itu akhirnya ngeliat Nova, Honda juga, dan ada vintage look-nya yang nggak ada di Estilo. Mungkin karena lebih kotak ya? Iya, kali. lebih kotak. Tapi tidak sekotak Wonder gitu. Iya. Kalau dari ke Estilo kan Estilo langsung bulat-bulat semua Bulet, kan. iya, lebih modern gitu feel-nya. Ini tidak sekotak Wonder, bener. Iya, terus begitu ngeliat Wonder ini terlalu kotak rasanya. Iya. Beda kotak sama ini Iya, gitu, ini iya. kan panjang Iya. gitu. Terus ngeliat ini, wah ternyata keren sekali gitu. Dan dulu memang punya stigma kalau mobil tua tuh ribet. Mogok, ke bengkel, apa dan segala macam. Itu yang akhirnya menghadang aku untuk ya udahlah beli mobil baru aja. Tapi suka banget sama bentuknya gitu. Udah akhirnya beli dan belajar manual dengan mobil ini. Ini pertama kalinya belajar manual. Sebelumnya gitu. sudah bisa, cuma belum lancar. Oh, belum lancar. Belum Melancarkannya di sini. Melancarkannya di sini. Gitu. Kenapa akhirnya jadi sayang banget dan mungkin akhirnya jadi ikonik karena memang belajarnya dan sense of belonging adanya di mobil ini. Gitu. Tapi artinya beli mobil ini bukan untuk jadi chick magnet Oh, ya? enggak. Karena kalau beli mobil ini buat jadi chick magnet, yang tertarik itu cewek-cewek 90s. Iya, Mbak, itu dia. Zaman sekarang tuh gak usah chick Om. Guys aja, maksudnya mereka teman-temanku juga belum tentu semuanya bisa mengapresiasi mobil ini seperti aku gitu. Bisa jadi kayak ya udah gitu biasa aja, mereka tetap lebih suka sama mobil baru. Akhirnya jadi ngulik dan ternyata stigma ribet high maintenance itu semua terpatahkan setelah punya ini, bahwa ternyata memang tidak seribet itu. Ya kalau kita apple to apple-nya sama mobil-mobil zaman sekarang yang low maintenance, yang ya udah tinggal gas rem, yang tidak bisa Tapi kalau kita salah pilih bisa benar-benar pusing kepala kalau misalnya Bisa mesinnya jadi. emang udah parah kondisinya gitu. Jadi Kebetulan emang beruntung banget dapetnya mobil yang sehat keren, dan cakep masih banget kayak ini, gini iya. gitu. Dan itu sih sebenarnya aku pengen mencoba ngajak teman-teman seumuran lagi untuk belajar punya sense of belonging sama mobilnya gitu. Iya. Tapi gini. 90% orang di jalan itu mereka melihat mobil sebagai alat transportasi. Gimana caranya gue bisa ke satu tempat, nggak usah jalan kaki, nggak usah naik kendaraan umum, pakai mobil. Mereka yang penting mobil itu untuk mindahin mereka. Tapi ada 10% termasuk kita, itu orang yang menikmati proses perpindahannya itu. Dengan mobil apa kita berpindahnya itu. Nah, itulah orang-orang yang mengapresiasi mobil, mengapresiasi otomotif. Dan sekarang nih walaupun zaman udah modern, mobil udah modern banget, pecinta 90s tuh makin berkembang sekarang justru. Karena 90s itu adalah saatnya transformasi teknologi di situ. Jadi mobil 80s, 70s, 60s itu tuh teknologinya masih mirip. Nah begitu di 90s, dia mulai ada elektronik yang lumayan bagus, komputer sudah ditemukan, engineer bisa mensimulasikan mesin lebih presisi, lebih cepat. Akhirnya ketemulah teknologi VTEC di Honda, ketemu teknologi injection yang pertama kali di Estilo, 4 katup per silinder. Itu hal-hal semua yang di late 80s atau 90s itu happening gitu. Dan itulah yang bikin mobil 90s itu jadi menarik buat dikoleksi. Bener banget nih pilih mobil 90s. Iya, tapi itu juga lumayan sering ditanyain gitu. Kenapa akhirnya milih mobil ini? Jawabannya memang Next 90s car apa? Kalau BM banyak mau, kalau pengen banget punya MR2 Om. MR2 ya, tapi MR2 susah karena MR2 tuh zaman itu Semua juga orang bilang gitu. tidak masuk resmi ke Indonesia, mungkin harus dari kedutaan atau apa. Itu MR2. Keren banget sih, Aduh. kayak Ferrari-nya Toyota ya itu ya. Dan MR2. yang merahnya itu. Yang merah itu iya. Kalau ada Genie boleh Iya, dikasih iya, wish iya, gitu iya. mau apa, minta 3, nggak usah 1 aja MR2.
gitu. Udah yang duanya nggak usah, yang Martu aja gitu. Itu salah satu goals. Ini sebenarnya M40 juga salah satu yang menurutku harus ada di wishlist karena memang dari Boy kan. Betul. Ini juga dari Boy. Dari Boy gitu. Dan Dari Boy Boy. punya ini, punya M40 juga. Boleh nanti kapan mau berburu nanti ditemenin kalau misalnya pas ada waktunya. Siap, boleh banget, boleh banget. Mungkin terakhir Om, kalau Om Fitra bisa memberikan apa ya, petuah kayaknya ini banget gitu, mungkin saran gitu, apa consideration apa yang harus kita punya ketika kita pengen milih mobil pertama kita, Om? Ketika kita dihadapkan, oke sama orang tua, kamu boleh punya mobil pertama, Oke. apa tuh? Itu tergantung banyak hal ya. Oke, Tergantung diri kita siapa. Diri kita orang yang suka otomotif apa enggak? oke. Kita orang yang menganggap mobil itu cuma sarana transportasi atau lebih dari sarana transportasi. Kalau kita termasuk 90% orang kebanyakan, ya udah cari aja mobil yang irit, yang gampang dirawat, yang bengkelnya ada di mana-mana, selesai. Ya. Tapi kalau kita orang yang punya passion di otomotif, di situ jadi lebih rumit. Oke. Kita harus milih satu mobil dan kita dihadapkan pada banyak pilihan. Mobil baru kah? Atau mobil tua, tapi lebih keren, lebih otomotif banget, tapi lebih repot. Nah, saran saya, semua tergantung ke kita. Kalau kita pecinta otomotif, dan kita rela meluangkan waktu untuk ngerawat mobil itu, pilihan kita banyak. Kita bisa beli ini, kita bisa beli itu, kita bisa beli Sprinter, beli Corolla segala macam, dan kita bisa mengembalikan mobil itu ke masa jayanya dulu. Itu ada kepuasan tersendiri. Di saat teman-teman kita pada pakai mobil baru, kita pakai mobil tua tapi yang terawat, yang seperti baru gitu ya? Iya. seperti baru, itu kepuasan tersendiri. Tapi kalau misalnya kita bukan orang yang suka repot atau kita nggak cinta-cinta otomotif banget, saja saya ya cari mobil baru yang lebih reliable. Semua balik ke orangnya. Oke. Dan kalau kita udah kerja, di mana mobil itu kebutuhan vital kita, kita harus punya satu mobil baru minimal supaya Oke. kita punya mobil yang reliable. Kalau kita ada uang lebih, kita baru beli yang second bekas. Si mobil tua Iya, klasik. jangan sampai kita uangnya banyak tapi kita mobilnya tua semua. Nah, Nanti begitu kita ada darurat apa tiba-tiba trouble gitu, Iya. kita tetap harus punya satu mobil yang minimal reliable sekali gitu. Kenapa tertarik 90 sih? Maksudnya apakah karena Dylan 1990 atau dari sebelumnya udah? mungkin syuting Dylan itu akhirnya juga jadi pembuka untuk aku bisa suka sama culture 90s. Tapi memang sebelumnya secara musik, karena lahirnya di musik juga memang terpapar sama musik-musik 90-an. Jadi emang culture 90-an itu kan kalau kita bahas musik banyak banget yang bisa dibahas gitu. Iya. Fashion, style, culture, lifestyle dan lain-lain 90-an. Itu memang sudah terpapar gitu. Hmm. Lalu main Dylan jadi akhirnya ya makin gitu. Makin. Sekarang punya nonton Boy juga akhirnya makin. Sekarang punya ini ngobrol sama om-om yang lebih senior, yang udah lebih lama main Honda dan lain-lain. Dengarnya kan cerita 90-an, Om. Iya. Lu inget nggak zaman itu kita Iya, main? iya, Lu iya. inget nggak South Style? Lu inget nggak? Ini kan kita, zaman dulu tuh Iya, ada iya. yang seperti Iya. itu. Nah, aku Iya. sendiri aku belum pernah merasakan hal itu di teman-teman umuran aku. Iya. Nggak ada tuh yang main otomotif tuh nggak banyak. Seru lah, 90s tuh seru banget gitu. Dan saya juga beruntung gitu bisa hidup di era 90s, merasakan keseruannya di 90s itu. Walaupun kita tanpa gadget, tanpa internet, tapi seru hampir tiap malam kita ngumpul gitu kan. Ada yang nakal-nakal juga, tarik-tarikan di jalan raya gitu. iya. Tapi ya itu bagian dari culture 90s yang tidak terpisahkan. Ya, si culture itu untuk orang-orang yang tadi suka itu kali ya, untuk teman-teman mungkin di luar sana yang punya ketertarikan sama otomotif, itu sebenarnya yang pengen aku bangun lagi. Kalau anak muda tuh pakai mobil tua juga nggak apa-apa banget. Cool loh, keren loh. Keren banget. Sekarang gitu kan? tuh juga ada sejumlah anak muda yang kelihatan lebih keren ketika dia pakai mobil tua yang well maintained. Karena gini, kalau mobil baru asal punya duit pasti bisa. Nah ini, Kalau mobil tua kita Ini. punya duit, belum tentu bisa jadi kayak gitu mobilnya. bener ini sih, ini poinnya yang aku berusaha berharap gitu, maksudnya teman-teman mungkin di luar sana yang nonton bisa punya ketertarikan dan Iya. rasa antusiasme yang Iya. sama kayak aku sekarang ini gitu, dan
harus regenerasi, menurutku harus ada nih Om Fitra Iya. berikutnya yang bisa balap, yang ngerti mobil, yang bisa review mobil, yang cintanya sama mobil tuh. Ya udah tinggal mati kamu gitu. aja ikut balap, beres udah. Aduh. Udah cinta mobil udah, masih muda, tinggal ikut balap udah. beres. Gitu ya, ntar ajarin ya kapan. Oh, boleh. Oke, itu nanti nextnya kita ketemuan, mungkin nanti bisa diajarin balapan. Siap. Safety siap. driving. sama Nanti kalau Om balapnya Fitra. udah ada kan sekarang lagi pandemi ya. Oh kalau iya, benar. Pandemi udah lewat, kita ada balapan, nanti boleh ikut di sebelah mobil balap. Yes. jadi bisa ngerasain. Jadi kendi ya kan, navigator gitu, wah boleh banget. Om Fitra, terima kasih banyak Thank atas you. waktu dan Terima ilmunya. kasih. Mohon maaf kalau aku No deg-degan. problem. Oh ya satu lagi. Karena sebagai tanda terima kasih udah ngundang saya ke sini, Oke. saya izinin buat Iqbal nyetir ini. Udah pernah nyetir M40 belum? Duduk aja juga belum pernah, Oke. ngeliat doang. Nanti itu ada di channel saya, di Oke. channel Fitra Eri. Oke, terima kasih. Aku juga sebenarnya punya sesuatu kenang-kenangan buat Om Fitra. Kalau ini bentuknya tangible, tidak seberapa kecil, tapi semoga bisa bermanfaat. Wow, kaset. Jadi ini adalah mixtape yang aku buat sendiri, Ah. dibantu kurasi lagu-lagunya, tapi dari knowledge-ku juga tahun Gila, keren 90-an. Semoga sesuai dengan generasinya Om Fitra, jadi bisa didengerin di M40-nya. Bentar. Ada kasetnya. Ada kasetnya. Ada nggak sih? Oke, pas banget. Ini berarti bisa didengerin di perjalanan. gitu ya. List lagunya ada di dalam. Semoga sesuai dengan taste dan juga generasinya Om Fitra. Aduh, thank you Mohon banget. diterima. Ini gila ini kaset nih. Udah belasan tahun saya nggak ngeliat ini. Beginilah dulu kita mendengarkan musik. Iya. Jadi ini tape magnetik dan dibaca oleh magnetiknya juga. Jadilah musik dan lama-lama kaset itu suaranya akan makin jelek, makin distorsi. Abis itu ditemukan CD. Orang pikir waktu itu CD udah bakal jadi yang ultimate, nggak ada yang bisa gantiin CD. Sekarang nggak perlu. Digital semua ya. Digital semua. Dulu Iya. kita dengerin di sini. Kalau dulu di 90-an kita mau menggoda wanita. Serat-seratan ya pakai Ya. ini ya? Iya. Cara paling murah dan paling romantis ngasih hadiah buat cewek itu bikin mixtape. Cari Gila tahu sih, keren lagu-lagu ininya dia, direkamin. Ini aku bikinin mixtape, Iya, gitu kan? iya. So sweet. Dan lagu-lagunya isinya perasaan kita terhadap si... Isi lagunya harus yang, ya isi perasaan kita atau apa. Ini dulu anak-anak 90s itu menggunakan kaset ini. Nggak tahu lah berapa juta orang gara-gara kaset ini mendapatkan jodohnya. Waduh, itu cerita Ini culture thank sih. you banget ya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan bisa didengerin di jalan. Sekali lagi Wah. terima kasih Om atas waktu Thank you dan very ilmunya. much. Thank you. Terima kasih Om Fitra. Thank you. Thank you. Wow, keren. Sebuah insight yang hari ini gue dapetin setelah ngobrol dengan seorang Fitra Eri adalah ada dua tipe orang di jalanan. Yang pertama adalah orang-orang yang melihat mobil hanya sebagai alat transportasi untuk mindahin lu dari poin A ke poin B. Ini 90% dari orang-orang di jalanan. Tapi ada juga segelintir kecil orang-orang yang menikmati proses perpindahan tersebut dengan mobil apa. Nah, sepertinya gue dan Om Fitra Eri adalah salah dua dari sekelompok 10% kecil ini yang punya passion di dunia otomotif tersebut. Dan ketika lo dihadapin sama pertanyaan mau mobil apa, terutama mungkin buat anak-anak seumuran gue kali ya, anak kuliahan gitu. Ketika dikasih kesempatan, ini kepercayaan sama orang tuanya untuk beli mobil. Ketika lo suka sama dunia otomotif, pilihan lo jadi banyak. Kalau lo punya uang, mungkin lo bisa beli mobil baru. Atau kalau lo suka sama mobil tua, pilihan lo jadi makin lebih banyak lagi, lebih variatif, lebih beragam. Karena menurut Om Fitra sendiri, anak muda main mobil tua itu keren banget. Apalagi kalau mobil lu rapih dan terawat. Karena menurut gue di situ sih seninya. Ketika lo punya uang, lo bisa beli mobil baru kapanpun. Tapi begitu lo udah suka sama mobil tua, lo punya uangnya, belum tentu bisa dapat barangnya. Jadi kira-kira lo tipe yang mana?